Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas soal mengenai uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2020-2021 berkaitan dengan materi spreadsheet. Kita lihat nih soalnya. Nah, ini soal 1. Ini tabel yang harus kita buat. Kemudian diisi dengan rumus-rumus agar menjadi benar. Rumus-rumus yang dimasukkan nanti sesuai dengan ketentuan yang ada di sini. Pertama kita harus ketik data ini dulu. Cuman sebelum kita ketik datanya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Sekarang kita lihat, ini ada 2 kolom yang berbeda, tetapi memiliki judul yang sama. Ini yang bawah ini kode kamar. Lihat ini 3 digit. Sedangkan yang di atas kode kamar 5 digit. Dari isinya saja sudah terlihat bahwa sebenarnya ini adalah 2 kolom yang berbeda. Sebaiknya 2 kolom yang berbeda tidak menggunakan judul yang sama. Jadi nanti kita akan mengubahnya. Boleh yang bawah yang diubah, boleh juga yang atas. Dalam hal ini saya memilih yang atas yang diubah. Jadi yang di atas ini adalah saya tambahkan kode kamar sewa, artinya kode kamar yang disewa. Hal yang kedua kita lihat, nah di sini ini diberi contoh bahwa kolom ini berisi angka dan angka tersebut menyatakan rupiah. Jadi di atas itu ada Rp. Sehingga nanti angka-angka di sini tidak perlu diberi Rp, tetapi cukup dikasih pemisah ribuan. Dan kalau mau ada desimal ya silakan gitu. Tapi Rp di depannya tidak perlu dikasih karena di atas sudah ada. Ya. Dia hanya ngasih contoh 1 di sini. Berarti otomatis yang lainnya juga di belakangnya harus dikasih Rp. Ini juga dikasih Rp. Ini kasih Rp, kasih Rp di belakangnya. Jadi seragam. Termasuk yang di bawah ini tarif ini. Tarif single dengan tarif double. Ya. Nah, kemudian khusus untuk lama nginap, ini di belakangnya harus ada tambah hari. Jadi nanti ini ada format khusus. Nah, kemudian di sini tanggal. Untuk tanggal, jangan diketik langsung 4 Januari 07. Karena nanti pada saat sudah selesai, kita juga diminta untuk mencetak rumus atau fungsi yang digunakan untuk menyelesaikan tabel ini. Kalau diketik langsung, dia nggak kelihatan fungsi date-nya. Fungsi date-nya tidak ada, tapi keluarnya angka-angka yang menyatakan jumlah hari dari tanggal tertentu. Ya, jadi ini nanti kita pakai fungsi date, ini juga pakai fungsi date. Ya, nah kita lihat langsung aja. Ini tabelnya sudah selesai, saya ketik. Nih, ya, jadi ini kode kamar sewa. Ini ada kata sewa. Ya, kode kamar sewa. Kalau kolomnya kurang lebar, jangan dikasih 1 kolom kosong supaya terlihat judulnya. Jangan. Ya, nanti ada perintah untuk mengaturnya. Kalau seperti ini salah nih. Ini kolom A, kode kamar sewa, kolom B kosong. Maksudnya adalah supaya judulnya kelihatan, tapi tidak boleh. Jangan ya. Jangan, nanti untuk mengatur judulnya ada perintahnya khusus. Jadi ini saya hapus lagi. Ini hanya ngasih contoh, jangan seperti ini. Nah, kemudian ini pakai fungsi date seperti yang saya katakan tadi. Tuh, fungsi date ya. Biar jelas saya perbesar. Nih, date, tahun, bulan, tanggal ya. Date, tahun, bulan, tanggal ya. Yang ini juga sama, ini pakai fungsi date. Tuh. Ya, date, tahun, bulan, tanggal. Ini ketik satu-satu sampai selesai semua. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan mulai. Kita dianalisa datanya ya. Ya, sebenarnya sebelum kita menjalankan Excel-nya,
jangan lupa bahwa kita harus mengubah agar gaya penulisan dari angka dan tanggal ini ke gaya Indonesia, ya. Penulisan angka dan tanggal ke gaya Indonesia. Kalau angka, pemisah ribuannya harus titik dan desimalnya koma. Kalau tanggal berarti tanggal, bulan, tahun. Nah, untuk merubahnya, ya, seperti di video yang sebelumnya, kita klik tombol start, lalu langsung ketik numbers. Ini Windows yang saya gunakan ini adalah Windows 81 atau Windows 8. Ini klik change date time or number format. Kemudian di tab format ini dirubah ke Indonesia. Kebetulan ini udah Indonesia. Normalnya English United States. Jadi kalau seandainya di belum Indonesia, diklik ini segitiga ini, lalu tekan huruf I, sudah itu cari Indonesia. Ya, setelah ketemu Indonesia, apply, oke. Ya. Kalau seandainya Excel-nya sudah dijalankan seperti ini, dan datanya sudah ada, datanya disimpan, kemudian keluar dari Excel, lalu masuk lagi ke Excel dan datanya dipanggil kembali. Karena di beberapa versi Windows itu dan beberapa versi Windows dengan Office itu dia tidak serta-merta mengupdate settingan tanggal yang baru diberikan setelah Excel-nya jalan terlebih dahulu. Ya, jadi udah settingnya diubah, keluar dari Excel lalu masuk kembali. Nah, sekarang kita rapikan dari judulnya dulu. Ini judulnya. Ini saya klik di A1, saya tekan Shift, saya klik di K2. Ya. Ini klik di A1, nggak menekan Shift ya, kemudian tekan Shift, jangan dilepas, klik di K2. Sudah itu, di Home, ini di Home, ya. Ini ada Merge and Center, yang saya klik ini segitiga kecil nih yang di sampingnya. Ya, segitiga kecil ini saya klik, lalu pilih Merge Across, Merge Across. Setelah Merge Across, lalu klik rata tengah. Nah, seperti itu. Ya, tidak boleh menggunakan perintah Ctrl1, alignment, ya, center across selection tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Nanti ketika kita menampilkan rumus, kalau menggunakan Ctrl1 alignment center across itu, dia nanti judulnya hilang. Kalau pakai cara yang barusan enggak, ya. Nah, sudah, kemudian berikutnya kita merapikan judul kolom ini. Ya, ini kita blok. Tuh, saya klik di A4, tekan Shift tidak dilepas, lalu klik ke K4. Ctrl1, alignment, horizontalnya center, vertikalnya center, wrap text. Ya, secara lebar dia terletak di tengah, secara tinggi baris dia terletak di tengah. Untuk tulisan yang panjang tidak muat di kolom, dilipat ke bawah, wrap text. Lalu oke. Ya, ini udah. Ya. Kemudian dalam keadaan masih ada bloknya, jangan diapa-apain. Kita arsir, ya, kita arsir biar dia ada warna latar belakangnya. Ini di home ya, di home. Kemudian ini ada fill color, ya, icon fill color. Ini diklik, ya, ini dipilih aja mau warna yang mana terserah, ya. Nah, seperti itu. Ya, jelas ya. Nah, kemudian kita kasih garis, ya, kita kasih garis. Kita blok daerah yang akan diberi garis, yaitu dari A4 sampai K13. Ini A4 saya klik, saya tekan Shift tidak dilepas, saya klik K13 ya. Klik A4 nggak pakai Shift ya, A4 diklik nggak pakai Shift, tekan Shift jangan dilepas, klik K13. Kalau garis yang mau diberikan adalah garis yang sederhana, kita cukup dari home ini ya. Ini ada icon border, klik ini aja, tuh dia langsung selesai. Tapi kalau mungkin kita mau memberi warna khusus ya, atau jenis garisnya mau lain, mau double, atau titik-titik dan seterusnya,
kita tekan Ctrl1, border, kita pilih jenis garis yang diinginkan, kemudian kita pilih warna yang kita mau, ya. Setelah itu, ini saya biarkan tetap warna hitam, ya. Setelah itu kita pasang, ya. Ini pasang di sebelah kiri, ini sebelah bawah, ini sebelah kanan, ini sebelah atas, ini sebelah tengah vertikal, ini sebelah bawah, sebelah tengah horizontal, ya. Kalau misalnya salah mau diulang, pakai ini nih, ya. Tuh. Atau kalau mau cepet boleh ini langsung boleh, tuh. Outline itu pinggir, inside itu tengah daerah yang diblok dan pinggir daerah yang diblok. Lalu oke. Nah, ini udah, ya. Nah, kalau udah, kita selanjutnya merapikan judul kolom tabel data yang ada di bawah ini, ya. Ini kita blok. Ctrl1, alignment, center, wrap text, oke. Nah, itu udah jadi. Ya, ini sudah rapi. Kemudian langsung kita arsir, kita warnain, samain aja lah dengan yang atas, ya. Tadi warna apa? Oh, warna biru muda. Ya, seperti itu. Nah, kalau udah, kita kasih garis. Di blok dulu ya, daerah yang akan dikasih garis. Dari B16 ke E19. Ya, B16 ke E19. Ctrl1. Kemudian border. Ya, kalau misalnya mau cepat, langsung outline inside, lalu oke. Ya, bahkan lebih cepat menggunakan di sini ya. Ini di home ini, pakai icon borders, pilih all borders. Tuh. Seperti itu, ya. Nah, kemudian untuk tanggal, format tanggal, ya. Gimana ini tanggalnya? Ini kita blok, sekaligus saja dua nih. Tuh di blok. Ctrl1, number, custom. Nah, ini di kotak ini kita hapus, kita ganti sesuai dengan yang kita inginkan. D ini tanggal dipisahkan oleh strip, lalu bulan disingkat aja 3 digit, kemudian tahunnya 2 digit. Jadi day, month, year, tanggal, bulan, tahun, ya. Kalau bulan, ini lihat contoh di sini ya, lihat contoh di sini. Kalau bulan 2 digit, dia jadi angka. Kalau bulannya M-nya 3 digit, dia jadi huruf, tapi dipendekin. Kalau 4 digit, dia jadi panjang, ya. Kita pendekin aja. Untuk menormalkan, kalau seandainya salah format, kita ulangin perintah Ctrl1, lalu number, pilihnya general untuk menormalkan, ya. Kalau sekarang kita pilih custom, lalu kita tulis bentuk yang kita inginkan. D menyatakan tanggal, M menyatakan bulan, Y menyatakan tahun. Ini contohnya jadi seperti ini. Kalau udah oke. Nah, ya, ini kalau terlalu lebar, mau dikecilin sedikit silahkan, boleh. Ya, sudah itu. Lama nginep, ya, lama nginep. Nanti ini 10 kurang 4 hasilnya 6. 6-nya begini. Dia nggak mau, dia mau 6-nya di belakangnya ada hari. Jadi ini kita blok. Ctrl1, custom. Ya, setelah custom. Kemudian selanjutnya adalah kita ketik ini 0 spasi kutip hari, kutipnya kutip 2 ya. Ini kutipnya kutip 2, 0 spasi kutip hari kutip. Antara hari dengan kutip, baik yang depan dengan maupun yang belakang tidak pakai spasi.
Oke. Ya, sehingga nanti kalau kita masukkan rumus, kalau seandainya hasilnya 6, ini saya nggak pakai rumus sih, saya ketik langsung. Kalau seandainya hasilnya 6, di belakangnya ada kata hari. Kemudian, untuk tarif, tagihan, pajak, potongan, total bayar, karena di belakangnya sudah ada RP, ya, ini sudah ada RP, maka tentunya di format yang kita berikan, RP-nya menjadi tidak usah, ya, cukup dikasih pemisah ribuan dengan desimal kalau memang diinginkan, ya. Nah, sekarang bagaimana nih cara memformat memberikan pemisah ribuan saja, ya. Caranya adalah sebagai berikut. Ini kita blok. Ya, ini belum ada angkanya sih, tapi nggak apa-apa. Di format duluan home, ini pakai icon koma style. Ya, memang nggak kelihatan apa-apa, tapi nanti kalau sudah ada isinya, dia akan ngatur ada pemisah ribuannya. Ya, lama nginep jangan, karena tadi udah di format khusus dari tagihan sampai total bayar. Klik tagihan, tekan shift, klik total bayar, klik icon koma. Ya, jadi kita kasih format dulu. Sudah itu nanti baru masukkan rumus. Yang ini juga sama. Ya. Diklik icon koma, ya. Nah, sudah itu, ini ada rupiahnya, udah betul. Ya. Ini juga sama harusnya. Ya, seperti itu. Ya, jadi ini sudah kita rapikan. Nanti di video selanjutnya adalah memasukkan rumus.